Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Sungguh kita bersuka cita pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, bahkan diberikan kesempatan. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan di hari Minggu yang indah ini. Kita memuji memuliakan namanya. Kita menaikkan pokok-pokok doa serta mendengarkan sebagian dari pemberitaan firman-Nya untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Dimanapun saudara berada saat ini, apakah itu di kota-kota, di dalam negeri, di luar negeri, di pedesaan, di pedalaman, di lepas pantai, bahkan tempat di mana saudara berada saat ini tidak ada gereja ataupun hamba Tuhan yang melayani, mari bersama-sama dengan Grace Ministry Church kita datang beribadah online kepada Tuhan, ibadah yang sederhana namun tetap datang kepada Tuhan dengan penuh hormat, tertib dan sukacita karena kita sudah ditebus oleh darah-Nya yang kudus, darah juru selamat. Kita sungguh bersyukur mengingat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan, khususnya untuk saudara-saudara yang saat ini mengalami berbagai macam problem, kesukaran, letih lesu dan beban berat, ataupun mengalami sakit penyakit, terbaring lemah di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Mari kita tetap datang ke hadirat Allah di tempat yang maha tinggi, yang maha kudus. Kita sujud kepadanya, memuji memuliakan namanya. Sebelum kita memulai ibadah online pada pagi hari ini, saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk datang kepada Tuhan bersaat teduh, hikmat, bimbingan, pimpinan, penyertaan Roh Kudus, agar kita dilayakkan untuk datang kepada Tuhan di dalam bentuk ibadah online yang sederhana pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Amin. Sebelum kita memulai ibadah online pada pagi hari ini, mari kita membuka firman Tuhan terlebih dahulu dari Mazmur pasal 86 ayatnya yang ke-15. Mazmur 86 ayat yang ke-15. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Biarlah pada pagi hari ini kita mengingat segala kebaikan Tuhan, segala kemurahan Tuhan yang kita alami, yang kita nikmati hari lepas hari. Dan mari kita mengawali ibadah online pada pagi hari ini dengan memujikan pujian bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, hanya Dia yang layak disembah. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh hikmat, dengan menghayati setiap lirik lagunya, dan kita pujikan dengan nyanyian, dengan pujian dari hati kita, dengan kesungguhan. Bagi Allah yang mulia, hanya bagi Dia segala hormat, pujian, dan sembah.
saksikan ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sebagai orang yang sudah ditebus, yang sudah dipilih dan diselamatkan di dalam Kristus, biarlah kasih Tuhan, Juru Selamat kita, menyinari kita senantiasa, dan kita merefleksikan kasih setia Tuhan di segala aspek kehidupan kita. Mari kita pujikan pujian Shine, Jesus Shine. Mari kita datang kepada Tuhan, kita naikkan doa-doa ucapan syukur, pengakuan dosa, untuk pemberitaan firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar lagi, serta kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita persiapkan dan kita naikkan doa-doa syafaat. Mari kita berdoa.
Bapa di mana, Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini kami boleh datang di hadirat-Mu yang Maha Kudus dengan segala keberadaan kami. Kami sungguh bersyukur Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk hidup, menikmati pagi hari ini, udara yang begitu segar, menikmati kesegaran. Bahkan kami boleh mengingat begitu banyak berkat-berkat Tuhan baik di jasmani maupun rohani, kecukupan dan kebutuhan kami, berkat-berkat baik dan kemurahan Tuhan hari lepas hari yang kami lalui. Juga campur tangan Tuhan atas setiap permasalahan, problem dan kesukaran yang kami hadapi. Bahkan perlindungan Tuhan atas kami dari segala macam bahaya, baik itu jasmani maupun rohani yang bisa mencelakai kami. Bapa, kami mengucap syukur. Teristimewa untuk makanan, minuman, berkat keuangan, berkat pekerjaan. Teristimewa lagi berkat pemeliharaan dan campur tangan Tuhan. Berkat iman kami untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami di tengah-tengah berbagai macam situasi yang kami hadapi. Bapa, terima kasih. Pada pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu dengan segala keberadaan kami. Kami sadar bahwa dosa-dosa kami dan pelanggaran kami bisa menjadi penghalang kami untuk datang di hadirat-Mu yang Maha Kudus. Engkau di tempat yang maha tinggi, yang maha mulia. Kami sebagai orang berdosa mengaku di hadapan-Mu bahwa kami telah berdosa dan melanggar kekudusan-Mu di dalam segala aspek, baik itu dalam pikiran, perkataan, hati, sikap, kata-kata, motivasi. Semua terang-terang di hadapan-Mu dan tidak ada satupun dosa dan pelanggaran kami yang bisa kami sembunyikan di hadapan-Mu. Karena itu kami mohon ampun, kami mohon kemurahan, dan kiranya darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib membasuhkan, melayakkan kami sehingga pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu dengan penuh sukacita, menyambut firman-Mu, dikuatkan, disegarkan, diberikan pengharapan baru, penghiburan baru, dan teristimewa menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Bapa di surga, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dari kemuliaan ke kemuliaan, kami mohon Roh Kudus menyertai kami sehingga kami bisa fokus mendengar di dalam menyambut firman-Mu. Kami diberikan hati yang terbuka, sukacita, lapar dan haus akan firman Tuhan. Roh Kudus memberikan apapun yang kami butuhkan sehingga firman bisa dimengerti dengan jelas, dengan benar, dan menguatkan kami untuk hidup selaras dengan firman Tuhan, untuk hidup total memuliakan Tuhan di segala aspek kehidupan kami. Kami mohon teristimewa untuk hamba-Mu yang sudah mempersiapkan firman-Mu. Tambahi, ubahi, kurangi apapun yang sudah dipersiapkan, sehingga apapun yang Dia sampaikan adalah kebenaran yang datang daripada-Mu. Kami sadar bahwa dimanapun firman Tuhan Injil diberitakan, setan, iblis, dan koron-koronnya pasti tidak akan tinggal diam. Mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengaburkan pemberitaan firman dan membuat pikiran kami kacau, membara kemana-mana. Oleh karena itu ya Tuhan,
Biarlah Engkau singkirkan semuanya itu, supaya apapun yang mereka kerjakan tidak akan berhasil terhadap kami. Dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan, biarlah firman Tuhan benar-benar menancap, mengubahkan kami, bahkan memampukan kami untuk hidup yang memuliakan Tuhan. Dan firman itu tumbuh berbuah lebat, harum manis bagi kemuliaan Tuhan. Tunjukkanlah kami ya Tuhan, pimpin kami, asah kami sedemikian rupa sehingga kami memakai semua talenta yang sudah Engkau berikan untuk kami persembahkan bagi hormat dan kemuliaan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang kami persiapkan. Ajar kami ya Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan. Pakai persembahan ini untuk memperlebar kerajaan di muka kami ini, dan berkatilah tangan-tangan yang mengelolanya, sehingga bukan hanya dipakai untuk program-program yang nanti, tetapi untuk segala hal yang bisa memuliakan Engkau dalam pekerjaan kasih. Ya Tuhan, biarlah Engkau kuduskan persembahan ini. Beri kami hati untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Kami tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami bersyukur kami sudah mempunyai pemimpin yang baru. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, termasuk juga seluruh jajaran para menteri yang dipersiapkan. Kami mohon berkat-Mu atas para pemimpin kami, dari presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, bahkan di tempat yang kecil kami tinggal, Engkau berkati. Biarlah mereka bekerja dengan takut akan Tuhan, dan senantiasa mengutamakan kesejahteraan, kesentosaan, keharmonisan, kemakmuran rakyat, bangsa, dan negara kami. Kami sadar ya Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, semuanya sia-sia. Mengingat begitu banyak konflik di belahan dunia yang lain, kami sungguh bersyukur Engkau masih memberikan bangsa dan negara kami hidup di dalam kerukunan, sekalipun masih ada beberapa kerikil-kerikil kecil yang mengganggu berupa disharmonis, tetapi relatif Engkau tetap menjaga bangsa dan negara kami. Kami sungguh bersyukur. Kami mohon berkat-Mu untuk bumi Indonesia, untuk tanah Indonesia, untuk para petani, para nelayan, Tuhan, biarlah Engkau menggerakkan para konglomerat, pribadi-pribadi yang sudah Engkau berkati secara limpah, bahkan memiliki aset yang triliunan. Bila Engkau berkati, Engkau kendalikan mereka untuk memikirkan, untuk berbagi kepada yang masih kurang. Kami berdoa juga untuk seluruh para hamba Tuhan, pastor, pendeta, penginjil, misionaris, pelayan alam, pemberita Injil alam, dimanapun di seluruh belahan dunia ini, yang pada pagi hari ini menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberkati mereka, agar firman yang disampaikan adalah kebenaran yang datang daripada-Mu,
dan singkirkan segala ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, problem yang mereka hadapi di tengah-tengah pelayanan. Dan secara khusus kami berdoa untuk para hamba Tuhan di pedesaan dan pedalaman. Tuhan biarlah cukupkan kebutuhan mereka. Mungkin pada saat hari ini mereka mengalami beban hidup yang begitu berat. Bila Engkau memberikan jalan keluar, mencukupkan segala kebutuhan, dan pakai kami yang berlebihan untuk menyalurkan berkat dari kepada mereka dan mendukung pelayanan Tuhan di manapun mereka berada. Bapa di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk SDT seminari, khususnya para ketua, para dosen, para mahasiswa yang saat ini mengalami kesulitan yang mereka hadapi untuk mengembangkan seminari ataupun SDT. Engkau tahu, bila Engkau cukupkan dan bertindak apapun yang saat ini mereka hadapi, kesulitan mereka. Berkati seluruh ketua, dosen, akademisi, bahkan mahasiswa di dalam menyelesaikan studinya. Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk anak-anak-Mu, dan pakai kami sekalian, Tuhan, untuk melayani dengan sepenuh hati, dengan kerendahan hati, dan singkirkan segala ketamakan, segala keegoisan, sehingga kami hanya memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Kami tidak juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami sakit penyakit, baik jasmani maupun rohani, baik itu yang terbarang di rumah sakit maupun di rumah. Bapa, mereka yang sudah lepas pengharapan, kami mohon belas kasihan-Mu di dalam nama Yesus, agar mereka dipulihkan, disembuhkan, dan mereka mengingat bahwa semuanya datang dari Engkau, dan memakai kesehatannya untuk memberikan Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga, orang-orang terdekat yang dikasihi yang dengan setia merawat mereka, karena mereka juga iman yang melampirkan saving faith, iman yang genuine. Dan berikanlah mereka terus sukacita, sehingga bisa merawat dengan kelembutan dan cinta kasih, dan terima untuk kebutuhan-kebutuhan mereka yang Tuhan harus dicukupkan dalam pengobatan maupun rawat jalan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk jemaat yang saat ini mengalami kemerosotan iman, ingin mundur dari Tuhan, ingin mundur dari pelayanan, ingin mundur dari ibadah. Bapa, kiranya Roh Kudus merampas mereka dari jerat tipu daya dunia untuk kembali mengikut Tuhan. Juga saudara-saudara kami yang mengalami kebangkrutan ekonomi, bahkan habis-habisan dan tidak tahu lagi harus berbuat apa. Tuhan, biarlah Engkau yang bisa campur tangan, memberikan jalan keluar, dan membangkitkan dan mereka kembali dan memakai berkat-berkat-Mu untuk kemuliaan. Kami tidak lupa juga berdoa dan bersukacita dengan mereka yang berulang tahun, mereka yang anniversary pernikahan, mereka yang bersukacita mengingat menerima berkat-berkat Tuhan
rumah baru, menempati rumah baru, mobil baru, mungkin juga kedudukan yang baru. Biarlah kan kau kenakan sukacita mereka, bahwa semuanya datang dari Engkau. Dan biarlah kami memakai berkat-berkat yang sudah Tuhan limpahkan, kami pakai untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, kami juga serahkan orang-orang yang kami kasih, keluarga besar kami, ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Yang baik campur tangan di dalam setiap pergumulan, setiap permasalahan, problem, bahkan dan berbagai macam tekanan hidup, Engkau tetap hadir, menolong kami, memberikan hikmat dan apapun yang kami butuhkan, supaya kami tetap hidup dengan penuh sukacita dan berpengharapan kepada hanya berpusat kepada Tuhan. Bapa di surga, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan sekali lagi dengan pujian sandar pada lengan yang kekal. Di dalam hidup ini begitu banyak problem, kesukaran, beban hidup yang kita hadapi. Tapi biarlah kita bersandar pada lengan yang kekal, berpusat kepada Dia, berharap kepada Dia. Karena Dialah sumber damai, sumber berkat, sumber hidup, sumber keselamatan kita. Mari kita pujikan dengan sungguh-sungguh, dengan menghayati setiap lirik lagunya. Sandar pada lengan yang kekal, amatlah senang dan bahagia. Sandar pada lengan yang kekal, amat besarlah damai berkatnya. Sandar pada lengan yang kekal. The Bluetooth device is connected successfully.
kita persiapkan hati dan pikiran kita, kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan, kita persiapkan Alkitab kita dari 2 Korintus 3 ayat 18. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang dari kemuliaan ke kemuliaan. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dan kemuliaan yang semakin besar. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pagi hari ini kita merenungkan tentang satu khotbah yang sangat luar biasa dengan judul dari kemuliaan ke kemuliaan. Mungkin saudara jarang mendengar karena ini menyangkut kemuliaan di atas segalanya, yang adalah hanya milik Tuhan di tempat yang maha tinggi, yang orang Kristen kenal di dalam nama Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kita menggali dari 2 Korintus 3 ayat 18 tadi tentang dari kemuliaan dan kemuliaan. Bicara tentang kemuliaan, hanya Dia di tempat yang maha tinggi dan maha kudus yang layak dimuliakan. Hanya Dia. Sementara manusia yang berdosa dan terbatas ini layak memuliakan Dia di segala kondisi, dimanapun Dia berada, dimanapun Tuhan tempatkan. Dan orang-orang pilihannya merefleksikan kemuliaan Tuhan. Hidup yang berdampak bagi sesama dan membawa identitas kasih Tuhan. Ingat, kita bisa percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah anugerah. Itu karya Roh Kudus melalui firman. Ada Roh Kudus dalam diri orang percaya. Ada buah-buah roh. Hidup dalam kekudusan dan kesalahan, hidup yang selaras dengan firman Tuhan dan sebagainya. Jadi dari kemuliaan ke kemuliaan kita dipilih di dalam kemuliaan Tuhan yang telah mati di kayu salib bagi kita yang berdosa. Jadi dari kemuliaan ke kemuliaan itu semua tentang Dia, yang rancangan dan ketetapannya atas hidup ini sungguh baik dan sempurna. Kemuliaan hanya bagi Dia di tempat yang maha tinggi dan yang maha kudus. Mari kita menggali dengan sungguh-sungguh firman Tuhan pada pagi hari ini, dengan melihat konteks dari surat Paulus, ya. Konteks surat Paulus di dalam 2 Korintus ini adalah surat kepada jemaat Korintus yang memberikan suatu perbandingan antara kemuliaan perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi kalau kita melihat kemuliaan dalam perjanjian lama, kemuliaan itu terlihat pada saat Musa menerima hukum Taurat. Kita bisa membacanya di 2 Korintus 3 ayat 7-11. Dan peristiwa ini terus diingat dari generasi ke generasi, diceritakan turun-temurun agar Israel senantiasa mengingat penciptanya yang membebaskan mereka keluar dari tanah Mesir. Di awal tadi kita melihat bagian teks firman Tuhan yang menyatakan muka yang tidak terselubung.
Ini melambangkan keterbukaan dan keberanian di dalam Kristus. Siapapun yang sudah dipilih dan ditebus oleh Juru Selamat, dia dibenarkan oleh Bapa di surga. Justification by faith alone. Jadi Bapa melihat Yesus yang ada dalam diri setiap orang percaya. Jadi kita diberikan semacam jubah kebenaran, yaitu iman terhadap Juru Selamat melalui karya penebusannya yang begitu agung di kayu salib. Jadi di dalam Kristus kita dibenarkan oleh Bapa di surga. Bapa melihat Yesus sekali lagi yang ada dalam diri setiap orang percaya, yang percaya kepada Dia, bahwa Dia telah mati menebus seluruh dosa orang percaya, baik dosa masa lalu, yang sekarang maupun yang akan datang. Kita belum tahu akan jatuh di mana. Dia sudah menebus semuanya. Karya penebusannya di kayu salib sangatlah agung, sehingga siapa saja yang sudah dipilihnya, ditebusnya, diubahkan menjadi pribadi yang sama sekali baru dari yang sebelumnya, menjadi pribadi yang memuliakan Allah di dalam setiap aspek hidupnya, dan memiliki selera rohani untuk hidup, melayani, memuliakan Tuhan, dan menyatakan kasih kepada sesama. Orang Kristen diberi semacam jubah kebenaran, yaitu imannya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Oleh iman itu kita dibenarkan oleh Bapa di surga. Justification by faith alone. Hanya melalui iman kepada Yesus kita dibenarkan. Pertanyaannya adalah, sudahkah pagi hari ini kita beriman sungguh-sungguh kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan yang lain? Karena iman seperti itu sajalah yang menyelamatkan kita. Yang kedua, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita sebagai orang percaya dipanggil untuk mencerminkan karakter dan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Cermin kalau pecah, cermin kalau usang, itu tidak merefleksikan gambar yang sempurna. Hanya Yesus yang bisa membuat cermin itu kembali bisa berfungsi dan mencerminkan kemuliaan Tuhan di dalam hidup setiap orang percaya. Pertanyaannya sekarang, kita hidup saat ini mencerminkan siapa? Apakah hanya karakter pribadi kita, atau tokoh-tokoh ataupun orang-orang yang kita idolakan, ataukah kita mencerminkan Juru Selamat kita? Satu perenungan. Dan yang ketiga, diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Jadi proses transformasi yang berkelanjutan dalam kehidupan orang Kristen itu terus dipimpin oleh Roh Kudus, baik dalam hikmat, kehendak, sikap, perbuatan, kata-kata, motivasi, bahkan semua merefleksikan kemuliaan Tuhan. Jadi sekali lagi, kita ini serupa dengan gambar siapa? Penuh kasih seperti Tuhan Yesus, atau menjadi pribadi yang menyeramkan seperti monster bagi lingkungan kita? Karena mungkin kita punya kuasa, kita punya jabatan, kedudukan, dan kita mengunggulkan itu semua, sehingga menjadi pribadi yang untouchable. Saudara, betapapun kayanya saudara, betapapun tingginya pangkat saudara,
Tuhan bisa menariknya kembali dalam sekejap. Jika itu membuat saudara makin jauh kepada Dia dan tidak menjadi berkat bagi sesama. Harta kita, jabatan kita, kedudukan kita, Tuhan anugerahkan, Tuhan berikan dengan suatu maksud, bukan untuk keegoisan, tetapi untuk memuliakan Dia. Terlebih lagi saudara yang mengaku anak Tuhan, tetapi kekayaan saudara, harta saudara, kedudukan saudara, kalau tidak berfungsi, tidak berdampak pada sesama untuk menyatakan kasih kemuliaan Tuhan, semuanya itu sia-sia. Karena semuanya itu hanya sementara. Mungkin saudara tidak tahu akan dipanggil Tuhan kapan. Dan saat saudara dipanggil Tuhan, harta kita yang mungkin triliunan tidak ada artinya. Kita tidak tahu harta itu akan kemana. Banyak juga anak muda yang mengidolakan idolanya masing-masing. Ada yang mengidolakan penyanyi top, artis top, bahkan gembala, hamba Tuhan, pendeta top sekalipun. Tetapi apakah tidak mengidolakan juru selamat yang terus memimpin, membimbing, mengarahkan dan melindungi sepanjang hidup kita, yang telah mati berkorban bagi dosa-dosa kita, yang seharusnya untuk tujuan hidup kita arahkan kepada Dia. Di dalam segala hal kita pakai untuk memuliakan Dia yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Kalau saudara merasakan itu, kalau saudara tidak merasakan, pada pagi hari firman Tuhan mengingatkan, untuk apa hidup kita di dunia ini selain untuk hidup memuliakan Tuhan. Berikutnya dengan kemuliaan yang semakin besar, saudara yang dikasih Tuhan, pertumbuhan rohani yang berkelanjutan dari kemuliaan ke kemuliaan. Sama ya seperti jasmani, rohani punya pertumbuhan dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga terus tumbuh bagi kemuliaan Tuhan. Dari hari ke hari makin baik, dari hari ke hari makin berkualitas, dari hari ke hari makin berkarakter, dari hari ke hari makin mengasihi Tuhan dan sesama. Jadi iman kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan juru selamat dan firman Tuhan. Pengertian kita makin bertambah. Pengenalan kita terus bertumbuh terhadap juru selamat maupun Allah Bapa yang benar. Semuanya itu dalam pimpinan bimbingan tuntunan Roh Kudus melalui firman Tuhan. Kita cinta akan firman dan aktif menjadi pelaku firman yang hidup. Jadi sekali lagi ada selera rohani untuk melayani Tuhan, untuk dipakai sebagai alatnya, menjadi apapun dan rela menjawab panggilan seperti yang Tuhan kehendaki. Banyak orang yang merasa seram dan takut akan panggilan Tuhan. Takut masa panjang nanti bagaimana. Takut karirnya yang saat ini lagi cemerlang bagaimana. Takut bagaimana dengan hartanya dan sebagainya. Ingatlah pemuda yang kaya yang ingin mengikuti Yesus. Dia lebih memilih harta bendanya di dunia yang sementara ini, yang fana ini, ketimbang mengikuti Yesus, ketimbang menerima anugerah keselamatan. Dan pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, siapa yang kita prioritaskan dalam hidup ini? Apakah kita memilih pada yang bernilai kekekalan atau yang fana? Kita
kita melihat hal-hal praktis dan aktif yang merefleksikan kasih dan kemuliaan Tuhan itu yang bagaimana? Yang pertama, menjadi cerminan Kristus, mencerminkan, merefleksikan kasih Tuhan, kasih setia Tuhan. Jadi hidup dari hari ke hari mencerminkan kasih, kesabaran, dan kebaikan Kristus dalam interaksi kita sehari-hari. Memiliki hubungan yang intim, yang begitu dekat dengan Tuhan melalui doa-doa dan firman-Nya. Jadi sekali lagi, iman itu karya Roh Kudus melalui firman-Nya. Ada Roh Kudus dalam diri orang percaya, ada buah-buah roh. Ada hidup yang diubahkan, total memuliakan Allah dan berdampak positif bagi sesama. Di sana ada kasih, kesabaran, dan kebaikan Kristus. Juga cinta akan kebenaran dan memperjuangkan kebenaran mati-matian. Kalau percaya pada Yesus, tapi tidak ada kebaikannya sama sekali, berarti iman itu mati. Iman mati artinya iman yang ya tidak ada iman. Iman yang genuine atau yang asli atau saving faith itu dari Roh Kudus. Orang yang iman mati yaitu palsu iman, mungkin hanya di bibir saja. Dia bukan domba milik gembala agung, tetapi hanya kambing. Itu sebabnya kita tidak perlu bereaksi terlebihan terhadap mereka yang murtad. Dari dulu memang mereka tidak pernah percaya sungguh-sungguh pada Juru Selamat. Dia bukanlah domba, tapi hanya kambing. Siapapun dia adanya, sekalipun dulunya adalah hamba Tuhan, kelihatannya, kalau dia murtad, dia hanya kambing. Tetapi pengikut Tuhan, pilihan Tuhan, dia akan dijaga, setia, melayani Tuhan sampai akhir. Juga ada hubungan yang erat dengan Tuhan di dalam doa dan firman-Nya. Lapar dan haus akan firman Tuhan. Aktif menjadi pelaku firman yang hidup di segala aspek. Berikutnya ada transformasi oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memimpin, membimbing, bekerja dalam hidup kita untuk mengubahkan karakter dan perilaku. Karakter kita yang lama diubahkan menjadi karakter yang baru. Menghindari hal-hal yang menghalangi pertumbuhan rohani kita. Itu sebabnya di dalam banyak hal Tuhan menyingkirkan segala sesuatu yang bisa merintangi, menghalangi kita untuk makin dekat kepada Dia. Dan pada saat itu dilepaskan oleh Tuhan, jangan kecewa. Karena segala sesuatu dikerjakan bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang percaya. Sekalipun kita belum melihat apa kebaikan buat kita saat ini. Tetapi janji itu berlaku untuk orang yang mengasihi Dia. Percaya. Jadi sekali lagi Roh Kudus mengubah karakter perilaku setiap orang yang sudah dilahirbarukan menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Dulu pemarah, mudah tersinggung menjadi lebih mengasihi. Dulu pelit, kikir menjadi pemurah hati untuk memuliakan Tuhan. Dulu egois, sekarang mengikuti kehendak Tuhan. Dulu mungkin melakukan Tuhan seperti jongos, seperti jin yang badai, supaya mengikuti terus apa kemauan kita. Tapi setelah diubahkan, kita mengikuti apapun yang Tuhan jadikan, yang Tuhan kehendak, yang Tuhan mau.
kemuliaan itu semakin besar. Jadi meningkatkan komitmen di dalam pelayanan dan kesaksian hidup kita. Terus berpikir apa yang bisa kita lakukan lebih baik dari sebelumnya untuk memuliakan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Makin memperteguh iman di dalam juru selamat yang kuat melalui tantangan dan ujian hidup. Kita sadar bahwa ujian yang di dalam hidup ini tidak mudah. Mungkin kita bisa mudah ngomong memberikan nasihat, tetapi saat kita sendiri menjalani, menghadapinya, semuanya tidak mudah. Apalagi kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, berpusat pada diri kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita hanya berpusat pada Dia. Hanya berharap kepada Dia, hanya mengandalkan Dia. Jadi ada selera rohani untuk hidup yang memuliakan Tuhan. Terus meningkatkan komitmen melayani sampai akhir. Beriman yang berpusat pada Kristus atau Kristusentris dan bukan pada diri sendiri atau antroposentris. Seperti cermin yang sudah bersih. Cermin yang bersih itu bisa memantulkan gambar dengan jelas. Demikian juga hidup kita harus bersih, harus kudus. Lebih tepatnya dikuduskan bagi Tuhan. Dikuduskan dari dosa dan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Juga seperti emas yang dimurnikan. Proses pemurnian emas itu memerlukan panas untuk menghilangkan kotoran. Ini menggambarkan proses transformasi hidup kita yang sering melalui pencobaan dan ujian. Mungkin kita sudah merasa tidak kuat lagi. Oleh karena itu kita membutuhkan Tuhan setiap saat. Membutuhkan hikmat, bimbingan Tuhan, tuntunan Roh Kudus. Firman Tuhan pada pagi hari ini menekankan kita, mengingatkan kita. Mari kita hidup yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bukan diri sendiri, bukan kelompok sendiri secara egois, melainkan mengikuti pimpinan-pimpinan dan arahan Roh Kudus, bekerja dalam hidup kita, dan terus bertumbuh dari kemuliaan ke kemuliaan. Semua dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Dan untuk itu kita hidup di dunia ini. Kalau saat ini saudara masih membingungkan apa tujuan hidup saudara, bahkan sempat frustrasi, camkan ini. Aku hidup untuk memuliakan Tuhan. Itulah tujuan hidup orang percaya. Mari kita merenungkan kehidupan kita masing-masing untuk mengambil komitmen dan langkah konkret di dalam pertumbuhan rohani kita. Kalau jasmani kita bisa berolahraga dan sebagainya supaya tetap fit, tetap sehat. Tetapi bagaimana dengan kerohanian kita? Apakah kita pernah mempedulikan pertumbuhan rohani kita? Kita yang percaya pada Yesus telah dipilih dan ditebus dan diselamatkan oleh anugerah dalam kemuliaan Tuhan. Mari terus hidup dengan menyatakan kemuliaan Tuhan, merefleksikan kemuliaan Tuhan dalam kondisi apapun. Semoga khotbah pada pagi hari ini memberkati dan menginspirasi kita semua untuk terus bertumbuh di dalam kemuliaan Tuhan. Dari kemuliaan ke kemuliaan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk pemberitaan firman pada pagi hari ini, di mana kami diingatkan untuk berpusat
kepada Juru Selamat, berharap hanya kepada Tuhan, hanya mengandalkan Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi hidup yang kami alami, yang kami hadapi. Kami sungguh mohon kekuatan dan hikmat terus-menerus untuk bertumbuh dalam kemuliaan Tuhan. Jangan biarkan kami direbut oleh si jahat, tetapi kuasa-Mu senantiasa melingkupi kami, bahkan menumbuhkan iman kami dari hari ke hari. Makin hari makin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Karena kami sudah dipanggil melalui kemuliaan karya Kristus yang sudah mati bagi kami di kayu salib. Maka kami harus hidup menuju kemuliaan Tuhan, memuliakan Tuhan di segala aspek hidup kami. Berbagai hari kami mau berkomitmen untuk menyerahkan hidup kami sepenuhnya, seutuhnya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Rebut kami dari dunia ini Tuhan. Kuduskan kami, motivasi kami di dalam melayani Engkau semata-mata karena cinta Tuhan. Bukan karena sekedar posisi, bukan karena sekedar untuk mendapatkan uang, bukan sekedar untuk memuaskan diri kami sendiri, sehingga kami mengharapkan segala cara dalam meraihnya. Ampuni kami ya Tuhan, dan biarlah kami hidup setiap hari memuliakan Tuhan. Kami serahkan hidup kami, orang-orang kami kasih, keluarga besar kami ke dalam tangan-Mu. Pakailah kami, ini hidup kami ya Tuhan, kami mau persembahkan di dalam nama Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan pemberitaan firman pada pagi hari ini. Mari kita meresponnya dengan mempersiapkan persembahan yang sudah kita persiapkan, sambil mengingat firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita persiapkan persembahan kita dengan mendengarkan pujian yang hujan berkat kan tercurah. Hujan berkata
online pada pagi hari ini, mari kita naikkan pujian doksologi. Kita kembalikan segala hormat, pujian, dan sembah hanya kepada Allah Tritunggal di tempat jemaat ini. Mari kita pujikan doksologi. Saudara-saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online pada pagi hari ini sudah selesai. Mohon maaf tadi ada gangguan teknis. Jadi memang kita ada kendala ya pada saat ibadah online. Biasanya yang sering itu kendalanya adalah koneksi internet yang kadang-kadang putus, nyambung putus di tengah jalan. Tapi kita tetap bersyukur kita bisa menyelesaikannya pada pagi hari ini. Ada sedikit pengumuman, saudara-saudara, cuma satu pengumuman saja. Sekolah Teologi Online Surabaya sedang berlangsung saat ini untuk kelas soteriologi hari Senin jam 7 malam. Juga kelas pneumatologi hari Jumat jam 7 malam juga. Soteriologi itu tentang doktrin keselamatan, pneumatologi itu tentang doktrin Roh Kudus. Jadi bagi saudara-saudara yang masih mau bergabung mengikuti, silakan, tidak apa-apa walaupun kelas sudah berjalan untuk sesi kedua sampai saat ini. Mari kami menyambut dengan sukacita saudara-saudara untuk bersama-sama belajar dengan kami Sekolah Teologi Online Surabaya STOS. Silakan mendaftarkan diri di nomor WA yang tercantum di layar. Dan juga untuk saudara-saudara yang ingin bersinergi, ingin berpartisipasi dalam pelayanan atau bahkan ingin mengerjakan suatu pelayanan bersama-sama dengan Grace Ministry Church, silakan menghubungi nomor WA yang tercantum di layar. Itu saja pengumumannya. Selamat hari Minggu, selamat menjalani hari-hari ke depan, berjalan bersama Tuhan dalam pimpinan terang Tuhan. Tuhan memberkati.